Halo teman-teman developer semuanya, kembali lagi di channel Dunia Coding. Dalam video ini kita akan membahas tentang Laravel 7 atau Laravel versi terbaru. Untuk pengenalan, saya akan menjelaskan apa sih itu Laravel. Jadi Laravel itu adalah salah satu framework PHP yang cukup populer saat ini, serta digunakan oleh banyak developer untuk mengembangkan website mereka. Selain Laravel, ada juga framework-framework lainnya, contohnya CodeIgniter, Symfony, dan sebagainya. Tapi di video ini kita hanya akan belajar mengenai framework Laravel, serta akan lebih baik jika kalian sudah pernah belajar PHP sebelumnya dan paham tentang konsep OOP pada PHP, serta konsep MVC pada PHP. Jadi alasan kita menggunakan Laravel apa sih? Jadi yang pertama itu powerful. Laravel itu powerful karena bisa mempercepat serta mempermudah proses pembuatan website. Karena di dalam Laravel itu terdapat banyak fitur-fitur seperti untuk membuat fitur autentikasi. Fitur autentikasi itu seperti fitur login, register, ataupun logout. Kita cukup menulis beberapa baris kode saja, itu akan menghemat waktu dalam pengembangan website kita. Karena tujuan penggunaan framework adalah untuk mempercepat serta mempermudah proses pengembangan aplikasi. Poin kedua itu make things easy. Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, Laravel memudahkan kita dalam mengembangkan website dengan berbagai macam fitur yang sangat bermanfaat. Poin ketiga itu rich community. Laravel mempunyai komunitas yang sangat luas. Saat ini sangat banyak developer yang menggunakan Laravel dalam pengembangan website mereka. Karena hal tersebut, komunitas Laravel juga sangat luas. Maka jika kita menemukan error pada kode kita, kita akan dengan mudah menemukan solusinya di Google. Poin keempat itu beautiful code. Laravel menggunakan sintaks-sintaks yang tidak kaku. Laravel menggunakan sintaks yang modern dan mudah dimengerti. Contohnya, routes, artisan, dan sebagainya. Yang kelima itu rich features. Laravel mempunyai sangat banyak fitur yang dapat mempermudah dalam proses pengembangan website, seperti fitur untuk autentikasi, mengirim email, dan sebagainya. Dan fitur tersebut sangat mudah digunakan juga, karena balik lagi, kita menggunakan framework untuk mempermudah serta mempercepat proses pengembangan aplikasi, serta dokumentasi dari Laravel itu sudah sangat lengkap. Yang poin keenam adalah poin yang paling penting, artisan. Fitur ini adalah fitur yang paling sering kita gunakan. Artisan dapat diartikan sebagai seseorang yang ahli membuat segala hal. Contohnya saja kita mau membuat controller, ataupun modal, ataupun migration, atau bahkan kita bisa menjalankan website kita tanpa simpan di folder htdocs. Semua hal tersebut dapat dilakukan oleh artisan, dan masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh artisan. Sekarang kita akan melakukan instalasi Laravel untuk membuat project website. Jadi yang pertama itu kita mau buka Google Chrome ya. Dan kita ketikkan laravel.com. Di sini adalah website resmi dari Laravel. Kalian bisa kunjungi dokumentasinya. Di dokumentasinya ada banyak yang bisa kalian baca seperti cara instalasi, penggunaan fitur-fitur. Nah, di sini kita akan fokus ke instalasi. Yang pertama itu kita scroll down dulu. Yang ini, installing Laravel. Jadi cara install Laravel itu ada dua ya. Yang pertama via Laravel installer, yang kedua via Composer Create Project. Yang pertama dan kedua itu sama-sama mempunyai kelebihan. Yang pertama itu kita menginstal Laravel di mesin komputer kita. Jadi setiap kali kita mau buat project Laravel, kita tinggal menuliskan baris ini di command prompt. Yang kedua itu Composer Create Project. Untuk yang kedua ini memang sebenarnya lebih gampang karena kita tinggal menuliskan ini setiap kita mau membuat project. Tetapi jika kita menggunakan kode ini, setiap kita membuat project, Laravel akan menginstalnya secara lokal, tidak secara global. Maka setiap kita membuat project, Laravel akan terus menginstal filenya yang diperlukan. Jadi untuk instalasi itu pilihan masing-masing, tapi untuk video ini saya akan menggunakan cara kedua. Jadi untuk cara kedua kita akan copy baris ini, kemudian kita buka command prompt, kemudian paste di sini. Kalau tidak bisa paste, kalian bisa ketik manual
Composer, create project, prefer, this, Laravel, garis miring Laravel. Kemudian yang belakang ini adalah nama project kita. Contohnya contoh Laravel. Tapi jangan di enter dulu, karena sebelum kita menulis kode ini kita harus menentukan di mana folder yang akan kita disimpan, di mana project yang akan kita simpan. Untuk saat ini saya akan simpan di desktop, jadi saya arahkan ke directory desktop. Setelah diarahkan ke directory desktop, saya baru akan menuliskan kode tersebut. Composer, create project, prefer, this, Laravel, kemudian nama project, contoh Laravel. Create project ini adalah kita menyuruh Composer membuat create project baru, sedangkan prefer this ini adalah kita mengambil versi Laravel yang paling baru di dalam repo Laravel garis miring Laravel. Kemudian kita enter. Ini akan memakan waktu cukup lama ya, karena ini mengandalkan koneksi internet. Karena sesuai yang tadi saya bilang, dia akan menginstal semua file yang diperlukan. Jadi untuk bagian ini akan saya skip dahulu. Nah, jadi proses instalasinya sudah selesai ya. Sekarang kalau kita akan melihat file-file yang diinstal, ini sangat banyak file yang diinstal. Ada Symfony, seperti ini adalah framework lain. Kemudian dia ada menginstal, ada Doctrine, Egulias, banyak-banyak file ya. Ada Gazelle, ada Facet. Facet ini untuk mengontrol, ada database nanti kita akan bahas. Baik, sekarang jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita akan melihat struktur foldernya, dan ini adalah folder yang sudah diinstal oleh Laravel. Sekarang kita akan membukanya di code editor. Saya menggunakan Sublime Text, kalian bisa menggunakan code editor kalian masing-masing. Saya akan bukanya di Sublime Text. Kemudian di sini ada banyak sekali folder-folder. Saya akan menjelaskan dari yang paling penting, yang paling sering kita gunakan. Di sini ada folder app, kemudian ada public, resource, routes, serta file.env ini. Saya akan menjelaskan satu persatu dari app. App adalah folder di mana kita menyimpan controller kita, model, serta middleware. Contohnya di dalam folder app ada folder HTTP, di dalamnya ada folder controller sama middleware. Di folder controllers kita menyimpan controller kita. Nanti kita akan membahas controller di video-video berikutnya, dan serta middleware. Sekarang kita tutup dulu. Dan di sini user.php ini adalah model. Kita juga bisa menyimpan model di dalam folder app langsung, atau jika kalian ingin rapi, kalian bisa menyimpannya di sebuah folder. Nanti kita membuat sebuah folder baru namanya model, kemudian kita menyimpan file ini di dalam folder tersebut. Sekarang kita bahas folder public. Folder public ini adalah folder di mana kita menyimpan aset-aset kita. Contohnya kita menyimpan gambar ataupun script, CSS dan sebagainya. Icon juga bisa. Kemudian ada resource. Resource sama public beda ya. Kalau untuk pertama kali Laravel akan mengakses folder public. Makanya di sini semua aset tersedia, seperti image, style, script dan sebagainya. Untuk pertama kali Laravel akan mengakses folder public. Kemudian resource ini adalah folder khusus views. Beda ya, resource sama public beda ya. Resource untuk views, public untuk aset. Ini untuk views, kita bisa menyimpan views kita di folder ini, di folder resource, masuk ke folder views. Kemudian ada routes, ini ada routing. Yang paling penting itu adalah web. Kita akan paling sering menggunakan file ini, akan sering kita membukanya karena di sini kita akan mengatur semua routing website kita. Misalnya kalau URL-nya ke sini kita ngapain gitu. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya mengenai routing. Sekarang kita akan lihat file berikutnya, yaitu .env. Di .env ini adalah file yang digunakan untuk men-setting website kita. Contohnya ini ada app name, nama aplikasi kita, ada untuk men-setting database,
ada kemudian untuk men-setting email, ini untuk mengirim email ya maksudnya ya. Eh, untuk folder-folder yang penting sebenarnya itu aja. Tadi ada app, ada public, ada resource, kemudian ada routes serta env. Untuk database ini untuk sebenarnya untuk setting database bukan dari folder sini ya. Tapi untuk setting database dari folder dari file.env. Database di sini maksudnya adalah kita bisa membuat seeder ataupun migration ataupun factories. Nanti kita akan bahas. Migration ini sangat berguna untuk kalian yang bekerja berkolaborasi dalam tim. Nanti akan dijelaskan dalam video-video berikutnya. Kemudian ada folder config. Di sini ada banyak file yang akan sering kita buka itu adalah folder app ini. Di sini kita bisa melihat file yang bisa kita sertakan dalam seperti controller kita atau model kita. Contohnya ini ada out. Ini adalah fitur autentikasi. Di sini kita bisa copy dari Illuminate sampai out untuk menggunakannya. Nanti kita akan belajar sintaks use kemudian kita ketikkan ini dari sampai sini sampai akhirnya. Nanti akan dibahas pada video-video berikutnya. Tapi yang paling penting itu kalian harus tahu di mana letak file controller, model dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang yang paling penting itu ada app, kemudian public, resources, routes dan file env. Mungkin sampai sini aja pembelajaran kita di video kali ini. Di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai routing pada Laravel. Terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Jika merasa bermanfaat boleh di-subscribe, share ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini, serta jangan lupa menekan tombol like dan jika ada error atau bingung boleh tanyakan di kolom komentar.